karo digawe 8.000, 8.000 beda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Paijo Nyenengke. Kali ini Paijo menjelajahi atau menelusuri sentranya bawang Demak ya, dari ini di Kecamatan Karanganyar, tepatnya di sekitaran dari kota ya. Karena kita tadi masuknya di perbatasan Kudus Demak dari jembatan Tanggulangin kita menuju Gedung Waru ya kalau nggak salah ya, sampai kotaan dan akan menuju di area sekitaran Pasir Tempel, Gedung Muri ya, Gedung Duren. Oh ya, daerah Mijen lah. Kita daerah Mijen ini masih di jalan, kurang paham banget. Pokoknya kita jalan-jalan dan sambil melihat suasana di sekitar yang saya lewati, karena yang di sini kita lewatin ini selesai panen bawang merah ya ini. Tinggal dikit-dikit. Nah, ini ada yang panen. Ini ada yang panen. Sambil kita menjawab komen bos-bosku dari Iwayan Pujiawan. Semoga harga bawang selalu stabil biar seimbang dan harga pupuk dengan harga pupuk dan obat-obatan. Terus saya jawab, harga stabil kira-kira di angka berapa bosku? Petani, pedagang, konsumsi, juga istri dari suami para petani ya. Jadi pengkonsumsi bawang merah kita itu juga dari petani ya. Nah, ini dijawab dari harga 30 dari petani 30 sudah stabil, rego pasar 40. Oke, ini masukan dari Bos Davan Jaya Irawan di komenan channel YouTube Paijo Nyenengke. Sambil kita jawab, pas ini kita mau ke tempat teman, ini saya kesasar di sini ya. Kita kembali lagi sambil, memang kita walaupun kesasar nggak masalah, tapi karena kita juga memang pengen menjelajahi daerah sentral bawangnya Demak, yaitu di daerah Pasir, Kecamatan Mijen Demak. Itu info yang kami dapat, sentralnya bawang merah Demak yang terbanyak ya. Nah, sekitar ini ada yang selesai panen padi dan bawang merahnya cuma sedikit. Ini kiri jalan bawang merah ya, masih itu ada bapak tani yang merawat. Jadi ini usulan Davan Jaya Irawan, 30 dari petani, 30.000 itu harga bawang merah per kilo ya, mungkin dari petani 30.000 per kilo, harga pasar 40.000 per kilo. Nanti bos-bos semua yang bisa jawab pertanyaan ini stabilnya gimana, cuma kita sharing-sharing aja yang ngobrol ya. Kalau masalah harga memang pasar yang menentukan atau hukum pasar yang menentukan. Dan ini saya jawab, terima kasih masukannya. Kita bahas di sini sambil kita melihat-lihat tanaman bawang di area Mijen Demak, sekitaran Pasir Tempel, Gedung Duren, Ngelo Kulon. Nah, ini tepatnya di Ngelo Kulon ini kalau nggak salah ya. Ngelo Kulon. Kalau nggak salah saya di desa Ngelo Kulon yang ini. Oke, dan kita simak lagi komenan dari petani bocah. Ini di komenan video yang kemarin itu khusus yang bilang harga naik petani diam saja, kalau turun petani ribut-ribut.
titik-titik. Woi, Anda di sana bangun bos, bangun 3 tahun petani. Diem saja, harga ajur tak ada peduli. Anda kemana saja kok baru muncul Odok turu tobo se. Oke, ini dijawab Dapan Jaya Irawan setuju. Dan dijawab lagi jare dari petani penak kon tani lemah cepet lek juragan tani ya panggah mesem. Petani cilik bengok-bengok bos tolong dirungokne. Oke, terima kasih. Mungkin kemarin sentilan saya itu kalau pedagang itu kerugiannya masih bisa cari kembalian dari keuntungan dagang berikutnya. Itu pun kalau masih punya modal. Untuk pedagang kecil kalau masih punya modal, tapi kalau nggak punya modal, nggak bisa dapat pinjaman dari bank, mungkin istirahat dulu dan sampai punya modal lagi masih baru berdagang lagi. Dan untuk petani kecil juga atau yang pengen jadi petani itu, kalau yang pengen jadi petani bawang merah harus punya lahan dan bisa beli bibit, beli pupuk dan lainnya. Mungkin juga kadang minjem dari bank juga untuk sewa lahan dan untuk perawatan, beli obat dan masing-masing. Kalau istilah karena kemarin harga rugi, petani pedagang sama rugi, tapi kerugiannya kan besar kecilnya di masing-masing sendiri ya. Mungkin bisa Pak Ijo tidak bisa menjelaskan, mungkin yang tahu bos-bosku petani dan bos-bosku juragan-juragan dan bos-bosku pedagang sendiri yang bisa kita tidak berani mengulik ke dalamnya. Benar juga kalau jadi petani penak itu pun harus punya lahan ya. Itu harus panen barangnya bagus dan harga tidak turun supaya untung, jadi bisa dibilang enak. Tapi kalau lemah cepet nggak bisa jadi petani juga. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini tidak bisa dibaca. Harga tebasan sama harga pasar biasanya selisih berapa ribu Mas Paijo? Kalau pengalaman dan info yang kami dapat dari teman-teman itu, seandainya harga dari sawah itu 20, itu sama daunnya. Jadi kalau sama daunnya itu kita harus bawa ke rumah, pakai transport, pakai ojek, pakai mobil dan pakai kuli. Terus di rumah kita jemur juga pakai kuli. Seandainya itu yang juragan loh, itu para juragan. Oke, sambil kita ini masuk desa Pasir ya, ini di sekitaran desa Pasir. Dan jembatan ini ya pasti bos-bosku yang berada di daerah Pasir Demak tahu ini. Dan yang sering belanja bawang merah di daerah Demak, dari mana saja yang sering belanja sini, insya Allah pada tahu ini daerah Demak. Rumahnya gede ini, cakep-cakep. Nah, ini daerah Demak dan mungkin ini balik desa kalau nggak salah. Ya, harga tepasan sama harga di pasar biasanya selisih berapa ribu ya. Tadi sudah jelaskan kalau dari sawah itu diambil pakai kuli, pakai transport, kadang pakai ojek juga. Itu sama daun. Kalau seandainya harga 20.000, kalau nggak salah itu up 5.000. Up 5.000 sampai 7.000. Itu kalau biasanya dibawa ke pasar atau dibeli sama pengecer atau tonase. Kalau tonase lain sama harga ecer karungan ya, sama ecer kiloan juga sudah beda. Harga partai pun beda karena partai itu dari 5 kental, 1 ton dan selanjutnya itu harganya beda-beda, ada selisihnya mungkin 500 atau 1000. Jadi kemungkinan kalau harga dari sawah 20, di harga setelah proses itu 25, itu sampai pasar 20, 25 dan di tingkat pengajar jadi 30 atau sampai maksimal 33. Kemungkinan seperti itu. Semoga nanti di komen ada yang menjelaskan supaya kita bisa membahasnya lagi. Jadi kalau kita bahas yang
baik supaya juga baik dan nanti petani pedagang juga sama-sama untung dan baik. Ini ada komenan lagi, semoga harga bawang selalu stabil biar seimbang dengan harga pupuk dan obat-obatan. Iwan Pujawan, terima kasih telah hadir. Dan saya tanya lagi, harga stabil kira-kira dianggap berapa bosku? Petani sudah ya, ini sudah dibaca tadi ya. Sudah dibaca. Kita lanjut. Kita jalan-jalan. Nah, ini tepatnya saya mau masuk ke Dengwaru ya, karena yang di daerah Pasir kemungkinan kamera saya lupa nyalain, kadang salah nyalain karena kamera itu saya taruh di atas helm. Ya, yang kebanyakan tanya memang dari petani ya. Mungkin kalau dari petani itu seandainya 20.000 itu core lab atau core lab ya, berarti semuanya jadi seperti burungan gitu. Kalau burungan dikira-kira keluar berapa seperti tebasan, tapi kalau dihitung kiloan ya tergantung transaksi pedagang sama petani. Ini informasi bagus sekali, masih banyak bawang Bima yang belum panen ya. Masih banyak Bima yang belum panen, Mas. Saya paling akhir panen, mungkin ada yang lain beberapa hektar. Ini komen dari Arif Rahman. Masih banyak ya. Saya ini Bang Petani Bima, bawang sudah diikat, sudah kering, mati, siap ditimbang. Ntar kalau mau saya kirim contohnya. Oke, ini Mas Arif Rahman, kemungkinan dari Bima. Ini banyak hektaran dan insya Allah nanti kalau ada bos-bosku atau teman-teman, mungkin saya sendiri mungkin besok bisa ngambil ke Bos Arif Rahman dari Bima ya, kalau nggak salah ya, mungkin bisa WA Bos Arif Rahman. Ini ada yang komen lagi, harga gimana Mas di Demak, apakah di sana juga panen raya? Ya, seperti kemarin saya di video sebelumnya saya mengatakan kalau di Demak bisa dikatakan panen raya, tapi kok tanamannya cuma sedikit ya. Banyak kan sudah yang panen dan memang ini masih ada cuma nggak banyak juga. Jadi istilahnya apitan ya, mungkin dibilang kalau orang Jawa itu ada Labuan ada apitan, mungkin beda kalau Labuan ya. Ini apitan tidak banyak juga. Kalau harganya kemarin, pas kemarin ya tutulan dari sawah kira-kira 15, kalau tutulan di rumah itu sekitar 20. Setelah proses mungkin akan beda lagi, ditambah dengan biaya proses. Semoga perkataan saya bisa benar dan bisa bermanfaat untuk sharingan kali ini. Dan selanjutnya kita masih jalan-jalan ini di daerah Keduren, persawahan Keduren, perbatasan Keduren Pasir ya. Ada, kalau kita ke timur sampai Pasir juga ada tembusannya. Kemarin saya dibilang sama bapak tani yang di sana. Terus ada yang masih bertanya Sukomoro itu daerah mana? Sukomoro itu daerah Nganjuk bosku ya, pasar Sukomoro. Dari Syarijan Atmoko bertanya Sukomoro itu daerah mana? Ini saya jawab Nganjuk, Jawa Timur. Sudah saya jawab. Ini yang belum saya paham, ini kintab Papua mahal juga mencapai 90.000, Samarinda 70.000 untuk harga ecer. Kintab 70.000 per kilo, Sungai Dano 72 rupiah. Mungkin ini mau ditulis 72.000 ya per kilo. Ya, ini harga di sekitaran Kalimantan ecer masih 72.000 2 hari yang lalu. Dan untuk saat ini kalau di lokasi Paijo harga ecer seperempat kilo itu 8.000 ya. Untuk pagi ini bawahnya sudah super besar, jadi bisa dikira-kira itu mahal atau murah saya belum paham, karena nggak bisa bilang murah, nggak bisa bilang mahal sebenarnya, karena harga turun atau harga naik tok. Jadi
dibilang murah itu Pak Tani sebut apa tidak, dibilang mahal Pak Tani juga sebut apa tidak. Jadi kategori murah dan mahal itu ada kategori sendiri. Tapi kalau disamaratakan seperti tahun kemarin di 2021 harga sampai 5.000, 7.000, 10.000. Jadi kalau saat ini masih mahal, tapi kalau dibilang kemarin di harga ecer 70, di 50.000 ke atas sampai 70 itu sekarang harganya murah. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kalau dibandingkan 2021 kemarin Labuan di kisaran harga 5.000 sampai 10.000. Kalau kemarinnya lagi rada mahal-mahal, terus jatuh di selesai bulan puasa harga naik-naik dan naik. Sebelum hari raya Idul Adha itu harga maksimal sekali. Kalau bagi Waijo itu di harga 70, 50 maksimal sekali. Jadi terlalu mahal. Karena banyak komenan ini di channel YouTube Waijo Nyenengke juga harga kisaran 30 itu bagus, 40 juga bagus, konsumsi kuat beli. Karena yang beli juga kebanyakan istri petani juga dan ya warga Indonesia dan sekitar, mungkin kalau lokal sekitaran juga ya, Demak, Pati, Kudus juga sekitaran yang beli juga para petani juga ya. Seperti itu. Jadi ini kita masih, ini pas kembalinya kita kembali ke pasir dan menuju kota, main ke temen, ke rumah temen lagi. Karena sore itu juga saya mampir ke sekitaran Gajah, tepatnya di Banjarsari, desa Banjarsari Gajah, Demak ya. Ini ada yang kemarin saya nggak bisa balas, gak seimbang karo harga pupuk mahal tapi harga bawang anjlok. Kalau yang gini salah siapa? Ini kalau salah siapa Pak Ijo tidak bisa mengatakan. Dan gimana ya, kalau anjlok seperti ini, untung dan rugi hanya Bapak petani yang tahu dan Bapak pedagang yang tahu. Misalnya kalau untuk kerugian Pak Tani harganya turun, nggak imbang dengan harga bibit, harga harga pupuk, harga obat, perawatan. Terus para pedagang kemarin rugi, ambil harga 50 sampai pasar harganya 40, rugi 10.000. Kalau bawahnya banyak ya rugi. Ya disitulah kalau jadi pedagang dan jadi pengusaha tani, pengusaha perdagangan, untung rugi. Ada yang bilang biasa, nanti juga akan ketemu lagi di saat keuntungan. Tetap untung rugi akan bertemu lagi. Tapi yang utama kita tanamkan kepercayaan dan jangan saling menyudutkan, saling jaga kejujuran. Kalau barang bagus ya dibilang bagus, kalau bawang merah jelek ya dibilang jelek. Jangan sampai membohongi pembeli ya, itu pembeli maupun bos pedagang jual beli atau konsumen langsung ya. Kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek. Karena nanti berimbas, hukum alam itu tidak bisa dipungkiri. Hukum alam tidak akan bisa dipungkiri, tetap akan ke diri kita sendiri. Untung sedikit tapi yang beli senang, penjualan senang, jadi akan menguntungkan, saling berbagi untung. Tetap itu lebih utama. Disitulah. Tapi saat ini Pak Jo memang belum, untuk stok di rumah belum. Kalau ikut-ikutan sama teman-teman di lahan memang ya, tapi belum untuk stok di rumah karena belum berani. Dengan harga saat ini bilang stabil atau belum stabil. Harga masih naik turun, dan kalau naik turun 1.000 nggak masalah. Ini masih belum stabil karena Bapak Tani masih di kategori bilangnya masih rugi kalau di harga 20. Jadi pedagang juga seperti kemarin yang belum bisa kula atau belum bisa nebak, belum bisa ngambil, masih libur. Jadi harga masih kusang-kasing, dan Bapak petani masih mending dibawa pulang dulu. Kalau pengen untuk teori nanti nunggu harga yang bagus, tapi tetap ditimbang dengan kesusutan, kualitasnya bagus atau tidak. Kalau kualitas jelek juga nanti bawangnya itu susutnya lebih banyak. Tapi kalau bawang sehat di askip jadi bagus. Itu kemarin dengan pengalaman yang diterima Pak Jo dari teman-teman yang bikin askip,
Ya, jadi kalau di skip nanti bisa dijual bibit, tapi kalau di kategori masih di umur 25 30 masih bisa dibikin sayur, masih bagus. Dan kalau kualitas bagus itu bawang merah jadi merah merona dan bagus. Jadi untuk petani kalau hari ini masih kategori belum untung disimpan dulu, panen dulu simpan dulu. Jadi nunggu 10 hari 15 hari masih lumayan lama. Dan pedagang juga masih ada yang disimpan dulu belum dikeluarin karena kemarin pengambilan masih di pas tebasan masih harga tinggi, waya ketika jabut atau panen itu harga turun, jadi ya disimpan timbang lagi lah. Kita sharing-sharing ngobrol, mungkin ada masukan dari teman-teman bos-bosku semua, teman-teman petani, karena saya sendiri juga anak petani dan anak buruh petani. Jadi semoga kita selalu jaga erat persahabatan, persaudaraan yang saling menguntungkan. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini, obrolan kali ini kita sharing-sharing tentang dunia perbankan. Semoga membawa keberkahan dan membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon Pak Jo dimaafkan yang sebanyak-banyaknya. Dan jikalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu semua, Krisa KDI, jangan lupa ya. Jangan lupa pokoknya kunjungi channel Paijo Nyenengke. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Ditunggu, awas kalau nggak subscribe ya.